Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa izzatin illallahi fis sirri Allah sirri fis sirri wa sifatin wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Insyaallah, sebagaimana kita di dalam rangka bertolabul ilmi ini perlulah meningkatkan Sayyidina Mursalin kita dengan memperjalankan diri kita. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah grup 8 Singapura yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah, kalau kita berbicara mengenai mengenal Allah, itu adalah awaludin. Nah sekarang, apakah kita berbicara mengenai awaludin ini sudah sempurna ma'rifatullahnya? Apakah yang dimaksud dengan ma'rifatullah itu? Apakah mengenal Allah ini cukup dengan mengenal kita punya sejarah, terus kita sudah bertuhan? Macam itu? Tidaklah semacam itu yang diharapkan oleh Allah. Apakah kita dengan tidak tahu menjadi tahu? Seluruh kajian-kajian ilmu-ilmu tauhid kepada Allah, setelah kita kaji terus kita sudah bertuhan? Belum juga lah itu. Itu baru kita kata dengan Jabariyah. Jabariyah itu adalah suatu sejarah hakikat. Tapi bagaimana sebetulnya kita memahami maksud dari ma'rifatullah itu? Apa makna daripada ma'rifatullah dan seperti apa wujud yang dikatakan mengenal Allah itu? Apakah dengan kita penuh cerita, penuh kajian kita sudah kenal Allah? Kalau kita cerita kepada sebuah foto aktor atau artis, itu kita kenal dia lewat foto, dia tak kenal kita. Itu kalau sejarah. Tapi apa hakikat daripada ma'rifatullah itu? Ma'rifatullah ini kita bagi daripada dua makna. Ya, simak baik.
Ma'rifatullah dibagi dari dua makna. Pertama ada kata ma'rifat, ma'rifah, ada kata Allah. Ma'rifat dalam hakikat, dalam istilah tasawuf disebut dengan mengenal. Di dalam tauhid, ma'rifat disebut dengan melihat. Nah ini kita ni harus mengerti kodrat yang dua ini adalah syaratnya bisa melakukan suatu munajat mengenal Allah. Ini dua syarat, ma'rifat dan Allah. Ma'rifat dalam tasawuf melihat, ma'rifah dalam tauhid mengenal. Sudah kita lihat baru kita kenal, tak lihat mungkin tak kenal. Tak tahu maka tak sayang, kan macam itulah pantunnya ya. Jadi sekarang ini kita tak melihat, macam mana kita tahu? Kita tak kenal, macam mana kita bisa sayang? Kita tu logik, kita harus pakai rasional yang waras. Jadi ma'rifatullah ini, ma'rifat dan kata Allah berasal daripada sifat dan Allah. Ma'rifat adalah sebuah sifat. Apa nama sifat? Bukan tingkah laku, tapi sifat ini adalah sebuah kodrat diri. Kodrat diri yang tak ada berawal dan berusul dari apapun di langit dan di bumi. Kita harus punya kodrat diri itu dulu. Itu syarat yang pertama. Kita harus memiliki kodrat itu dulu. Kodrat sifat. Yang kedua, kita memiliki sifat baqo, sifat kekal. Apa yang sifat kekal? Yang kekal itu alam. Ya, alam baqo itu adalah alam sukun, alam bilah. Simak baik-baik. Alam sukun atau alam bilah, alam batinnya Allah. Jadi kalau kita berhubungan dengan Allah harus memiliki dua sifat tadi. Dan dikatakan yang dikatakan alam sifat adalah alam fana, diri fana. Diri fana, diri yang tidak ada awal usul daripada jadinya di muka bumi, atau dikatakan dengan fana. Itulah diri rahasia. Yang kedua, saya ulangi, yaitu dia harus memiliki hidup di alam baqa. Alam baqa adalah alam batin. Nah, itu alam batin ya, alam sukun, sukuniah. Kosong pada diri kita. Jadi yang ada ni adalah alam, bukanlah kodrat, bukan diri kita. Yang jasad ini adalah alam batin. 4 nur, 4 zat dan 4 batin, 12 alam, 12 kodrat. Zahir pada Adam, batin pada Muhammad. Inilah jasad. Ini yang dikatakan alam baqo. Nah, itu yang dikatakan sukuniah. Nah, yang kedua itu adalah diri fana. Nah, hubungan antara diri dengan alam tadi dengan kodrat baqo, kekal, yaitu sukun atau alam ma'rifatnya Allah itu. Apabila kita beribadah kepada alam sukun tadi, tidak boleh memiliki ayat dan huruf, tetapi kontak hati dan perasaan dan batinnya. Hati, perasaan, batin. Inilah yang mengatakan kita memiliki zikir yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nah, itulah baru boleh. Ini yang dikatakan ma'rifatullah.
Ini yang dikatakan ma'rifah kepada Allah. Jadi berhubungan sifat dengan qadrat az-zali maqamnya Allah itu dinamakan sukun. Kita berbicara ibarat kita dalam kamar kosong, dikatakan kosong, ada hitam di dalamnya kena dikunci dan matikan lampu. Nah, kosong dia, tapi ada di dalamnya apa namanya kosong. Nah, macam tu yang dikatakan qadrat. Qadrat itu yang dikatakan dengan azali atau dikatakan dengan sukuniyah. Nah, ini yang rahasia. Bagaimana diri rahasia bercerita dengan Tuhan yang rahasia. Kalau ini kita kekalkan, di dalam diri fana ada diri yang baqo. Diri yang baqo adalah diri yang rahasia. Ya, seperti macam tadi saya bilang rahasia, artinya ada kodrat yang rahasia. Nah, bagaimana diri fana ini berhubungan dengan rahasia? Tidak boleh pakai suara dan tidak boleh pakai ayat atau huruf. Tapi adalah pakai naluri batin, komunikasi batin. Nah, ini yang dikatakan fana ma'rifatullah. Jadi orang yang bisa mengenal Allah itu setelah dia punya kodrat diri yang dinamakan diri fana. Dan dia memiliki diri rahasia yaitu Tuhan, tempat dia bertajali dan berkalam dengan hati dan batin. Makanya di sini kalau seluruh yang maujud ini tenggelam ke dalam wujud, inilah yang dikatakan tenggelam fana ke dalam baqo. Jadi kalau baqo adalah diri rahasia dan fana ini adalah maujudnya dari diri rahasia. Nah, kalau sudah macam tu, itu baru bisa Allah seikhlasnya dia memperkenalkan diri. Dia ikhlas dikenal kalau yang mengenal dia adalah tingkatan dirinya sudah bagus. Tapi kalau dirinya belum berkodrat sifat dan belum berkodrat sir, makanya ini ma'rifatullah. Ma'rifat adalah kodratnya sifat, wujudnya diri yang fana, tidak berasal dari apapun di ada bumi dan di langit. Dan Allah adalah suatu zat yang bersembunyi di dalam sukun, itulah diri yang rahasia. Sir rahasianya diri. Diri yang rahasia menuju rahasianya diri. Sir sir. Sir sir. Itu yang boleh ma'rifatullah. Baik, kita muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah Allahu akbar. Silakan juru tabligh mengendalikan berbagi jemaahnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pengajian malam ini kita menerima sesuatu yang apa yang ditakrifkan sebagai ma'rifatullah, dan di sini perlu melihat pada diri itu, diri haqqullah itu jalan dari fana masuk ke dalam baqo. Jadi saya jemput jemaah persoalan apa yang rentetan daripada apa yang ditafsir oleh Buya. Terima kasih. Silakan Pak Mambayu, Pak Ketua, Pak Imam, silakan. InsyaAllah, terima kasih juru tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya ada menerangkan tentang bab ma'rifatullah. Di dalam bermarifat kita harus ingat dan lihat. Iya. Jadi maksud pertanyaan saya, apa yang diingat dan apa yang dilihat, apakah kita lebur semua ke dalam kosong atau sukun atau macam mana Buya? Boleh Buya jelaskan sekali lagi Buya? Tidak. Makanya kalau dikatakan apa yang mengingat, apa yang diingat,
di dalam berhubungan ma'rifatullah. Inilah yang dikatakan sifat nur bagi diri, ya. Nur inilah asal muasalnya disebut dengan nur, karena nur berasal atau nur ini adalah asal dari kata insan, dinamakan nur insaniyah. Jadi karena nur insaniyah ini adalah diri fana, tidak ada asal muasalnya setelah nurul alal nurin. Apa itu nurul alal nurin? Nur yang bercahaya ini dilenyapkan ke dalam rahasia dan berubah menjadi jasad. Makanya jasad itu disebut dengan nurnya Allah. Nah itu, kalau yang jasadnya nur itu cahaya, itu nurul, bukan nur, tapi nurul. Tapi kalau yang nur tenggelam dalam batin, batin mewujud jadi jasad. Nah ini yang mereka dikatakan diri fana. Diri fana ini dia berkomunikasi dengan diri sir, diri rahasia. Tuh. Diri rahasia itu siapa? Itulah diri keakuannya Allah. Nah gitu. Cuma karena dia sudah berasma Allah, nah makanya dia berkodrat sir atau dikatakan rahasia, karena dia berasma saja Allah. Nah gitu ya. Jadi kalau kita sudah berkomunikasi antara nur dengan sir terus dengan rahasia tadi, maka inilah hubungan antara sir usir, rahasia di dalam rahasia. Diri rahasia adalah nur yang lenyap dalam jasad, dan Tuhan yang rahasia adalah Tuhan yang wujud di dalam dirinya. Itu paham? Insya Allah ya. Lagi satu ya. Iya. Apakah setelah kita memahami seperti yang Buya ucapkan tadi itu, apakah harus dikekalkan itu atau pakai waktu-waktu tertentu ya? Itu sudah ada pada awal dulu saya sampaikan, itu harus kekal. Kenapa? Fana'um fillah wal baqa'um billah. Ini bisa sedikit. Fana'um fillah wal baqa'um billah. Kekalkan diriku dan kekalkan batinku. Inilah yang dikatakan diri batin. Fana'um fillah wal baqa'um billah. Itu. Itu harus 24 jam dalam rasa dan perasaan. Karena itu adalah diri yang tidak berurat, tidak berdarah, tidak berusia dan tidak tua dan tidak muda. Paham? Insyaallah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekejap mata kita di situ terus, ya. Dan kita tidak punya kepercayaan lain selain dari yang perintah kekal. Karena semua ayat di Al-Quran tidak ada yang mensuruh kekalkan, tetapi ayat yang disembunyikan Rasulullah dalam batinnya. Inilah dalilnya kita, dalilnya Allah. Fana'um fillah wal baqa'um billah. Selamat dunia akhirat itu insyaallah. Paling mati mudanya 300 tahun tuh paling muda lah itu. Ya. Insyaallah. Ya baik, silakan yang lain. Ya, ada soalan lain untuk yang jemaah lain? Jadi diri fanafilah kepada batinnya baqo' billah, maknanya tiada, hanya ada dia. Itu yang kita cuba pandang dan praktikkan 24 jam. Gitu. Jadi silakan jemaah, ada lagi soalan untuk kita tingkatkan kefahaman. Pak Nur Rahim, silakan.
Suaranya dibuka. Suaranya Pak Nur Rahim. Audio. Assalamualaikum Buya. Ya. Buya perjelaskan kudrat dan sifat di alam fana. Iya, bagaimana? Boleh Buya jelaskan kudrat sifat di alam fana? Kudrat sifat dalam alam fana itu bukan alam fana, cuma diri yang fana. Ya, kalau alam fana tak ada lah kiamat nanti. Ya, yang ada adalah diri fana, nah, diri yang tidak bisa diberikan kiamat. Ya, jadi itu diri yang fana. Terus macam mana? Diri yang fana dalam apa tajuk tadi? Tanya dia. Coba suara audionya dipencet dulu, audio. Nah, coba. Kudrat sifat di diri yang fana. Iya, kodrat sifat di alam bakobilah ya. Itu yang lebih tepat. Jadi diri yang hidup di dalam bakobilah itu adalah diri hidup dalam alam batin. Ya, diri fana ada dalam batin. Mana dia alam batin tu? Kulit, daging, urat dan tulang empat itu berasal dari batiniah Allah, nurullah, nur Muhammad, nurha Allah. Itu nurha Allah ini, yang empat ini, nur ini berasal dari empat zat. Zat di, wadi, mani, manikam, inilah tubuh Muhammad. Tadi Adam empat nur. Nah nanti baru masuk ke nyawa kita dikatakan batin Allah, empat batin Allah. Napas, tanapas, ampas, nupus, jadilah 12 semua dia. 12 ini hakikat alam itu adalah 6, kelipatan 6 masa. Jadi kalau 12 berarti ada 26, 2 kali 6, 6 bersifat alam, alam kodrat Adam zahir pada siang, dan 6 kodrat Muhammad hijriyah malam, ya, 6 pada Muhammad. Nah, macam tu maksudnya. Jadi kodrat diri itu ya. Jadi kodrat diri fanafilah. Nah, itulah maksudnya. Di alam bakofilah, alam bakofilah, alam batin atau alam sukuniyah. Jadi kalau kita, kenapa kita katakan sukun? Karena kalau kita tutup mata dia hitam, hitam tu makrifat. Ya. Maka itu dikatakan alam sukun. Dalam sukun itulah engkau lihat diri engkau nur, engkau berhubungan dengan kekuatan makrifat yang hitam, di situ dia akan tengok engkau, dan kalau dia yakin dia akan muncul, memunculkan diri dia dengan keyakinan dan kegigihan kita dalam ibadah. Faham? Allah Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Silakan jemaah, ada soalan lagi ke? Ya, silakan Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara titik dan sukun tu apa bedanya, Buya? Sukun itu dengan titik itu sama. Cuma sukun itu dia tergolong kepada alam. Kalau titik dia dia ada di wujud yang lain seperti nur atau zat, itu digolongkan kodrat. Nah, jadi antara titik ini kan tak ada beza, dia sama-sama titik. Cuma di balik titik itu ada yang berupa zat, ada yang berupa nur, dan ada yang berupa batin, ada juga yang berupa alam. Nah, itu. Jadi tergantung nanti kajinya mana. Kalau kajinya yang tidak berurat, tidak berdarah, atau kita sebut dengan kaji sifat, itu dia itu pasti titik. Dia itu pasti titik.
Yang tidak ada kalam-kalam alam, tapi kalamnya nur, zat, batin, sir. Nah itu pasti titik, itu nama dia. Semua itu titik. Cuma kalau dia titiknya 2, la ta'yin awal nama dia. Kalau 3, la ta'yin sani. Nah umpamanya titiknya di ba. Titik ba berapa? 1 kan? Nah kalau dia 1, nah berarti la ta'yin. Ya itu la ta'yin itu hanya aku sendiri. Ya, kalau dia 2, berarti dia sudah ada yang menyembah dia. Nah itu namanya la ta'yin awal. Pemula saya jadi Tuhan. Awal saya jadi Tuhan. Nah macam tu. Nanti dia 3, aku sudah punya umat yang banyak. La ta'yin sani. La ta'yin sani itu artinya insani. Nah gitu. Jadi dia sudah banyak ni-nya. Ada rohani, ada rabani, semua ada rohani, nurani, dia banyak itu punya dia. Nah itu kalau dia sudah maha pengasih dan penyayang. Nah itu maksudnya. Jadi antara titik dengan sukun itu tergantung makom kajinya. Kalau makom kaji kita ada dan tiada, mungkin sukun akan muncul kajiannya di situ. Ada dalam apa, kalau dia tiada dalam apa. Nah ini berarti ada sukun-sukun kajinya. Ada tempat yang kosong. Nah, ada yang sudah ada, yang tiada dulu baru muncul yang ada. Nah ini sudah pasti ada sukun-sukun itu. Paham? InsyaAllah Buya. Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.